Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saifuddin dan saya membawa kawan untuk membahas tentang apa itu multimedia, tentang pengertian teknologi multimedia. Dan silakan Bang, di depan saya perkenalkan. Perkenalkan, nama saya Nicholas Deskon, baik kami dari kelas C sore. Bang, mau nanya nih Bang, kan pada zaman sekarang kan teknologi multimedia kan sudah berkembang Bang. Iya. Menurut saya nih gini ya Bang, saya kan masih gak kurang paham kan, karena saya nih bukan di kayak ini multimedia itu saya kurang Bang. Masih kurang itu ya. Masih kurang. Jadi saya tuh ingin nanya Bang, tentang apa sih sebenarnya teknologi multimedia Bang? Iya, iya. Baik, sebenarnya kita penting juga mengetahui kayak apa saja, kayak sini saya sudah merangkaikan atau merangkum kayak apa sih definisi multimedia, teknologi multimedia itu pada era sekarang terutama kan ya. Jadi kayak definisinya tuh kayak seperti kayak mencakup aplikasi interaktif dan berbasis komputer yang memungkinkan orang untuk mengkonsumsikan ide atau informasi dengan elemen digital dan cetak. Misalnya seorang profesional di bidang menggunakan perangkat lunak, misalkan komputer, komputer untuk mengembangkan dan mengelola grafik konten online misalnya kan. Itulah Lebih kayak buat definisinya definisi gitu Bang ya. Kita jangan terlalu gimana Bang ya. Kita bahas-bahas ya. Sebelum kita lanjut nih, mau nanya ya nih Bang. Kesibukan Abang nih gimana ya Bang sekarang Bang? Kalau pada saat sekarang sih kesibukan ya karena kita mahasiswa ya kan. Mahasiswa pasti kayak tugas-tugas kuliah mengerjakan, apalagi kita sekarang udah masuk semester 5 kan. Kayak tugas-tugas tuh lebih kayak banyak di praktikum atau segala macam. Sekarang sudah sibuk lah Bang ya? Ya, sibuk lah, udah kayak bisa dibilang kata anak-anak sekarang tuh udah semester tua lah kan. Iya. Semangat Bang ya. Kita lanjut Bang. Multimedia ini kan kayak kalau sepengetahuan saya sedikit Bang, dia tuh ada lagi Bang, itu tuh kayak apa Bang? Hypermedia kan Bang? Hypermedia perbedaan kayak multimedia sama hypermedia gitu lah ya kan. Itu. Oh iya Bang ya Bang. Saya tuh lupa Bang. Kalau multimedia kayak ada penyajian teks, segala grafik, animasi, ada audio, video, pokoknya yang dan dalam komputer. Sedangkan hypermedia adalah kayak kompilasi media di atas dalam cara saling berhubungan gitu dalam suatu perspektif, adalah subjeknya menggunakan subjek. Gini Bang, fungsi multimedia tuh apa sih Bang? Fungsinya kayak lebih memudahkan sih. Misalnya kita mau bikin video kan, kita pasti membutuhkan kayak tidak manual itu kan, menggunakan komputer. Iya. Jadi kayak gini lah Bang ya, seperti kayak misalnya bisa kita edit gitu Bang. Jadi misalnya kayak ada background belakang padahal aslinya enggak gitu Bang ya. Kayaknya aplikasi karena di teknologi multimedia kan tuh banyak terdapat aplikasi gitu kan, kayak aplikasi audio visual atau segala macam untuk mengedit itulah segala macam. Untuk mengedit Bang ya. Minum Bang. Ini bawa santai ya Bang ya. Gini Bang, kan multimedia ini kan biasa memiliki manfaat Bang. Kalau kita ingin mempelajari multimedia tuh Bang, manfaat apa Bang yang kita dapat tentang asal kita mempelajari multimedia tuh? Manfaat dari kita mempelajari multimedia lah tuh Bang. Kalau manfaatnya sih banyak sih sebenarnya, kayak kita tuh mengerti kayak penggunaan aplikasi yang terdapat di multimedia misalnya kan, kayak tadinya kita nggak bisa bikin gambar kayak menggunakan aplikasi ini, dengan kita praktikumnya, kita ada praktikum kan. Jadi kita mengerti kayak video visual tuh kayak gimana, teks yang digunakan kayak mana, itu atau gambarnya. Jadi manfaatnya tuh mempermudah ya. Ini Bang, tadi Abang mengatakan kan mempermudah. Mengapa multimedia tuh Bang dapat mempermudah kayak kegiatan kita lah Bang? Ini pembelajaran lah ya. Mempermudah pembelajaran kita. Karena menurut saya sih, ini menurut saya kan. Bang. Pertama mempermudah, ya karena kan teknologi, kita berbicara tentang teknologi kan, karena teknologi kan kayak
banyak menggunakan seperti smartphone, bisa dikatakan teknologi komputer. Di dalam itu kan kita menggunakan aplikasi kan, aplikasi itu kan kayak memudahkan kita untuk melakukan hal lah. Kalau kita misalnya kita nih YouTubers atau mahasiswa harusnya kan, kita pasti membutuhkan komputer atau segala macam untuk mempermudah lah. Kalau di zaman dulu kan kita belum mengenal teknologi ya kan, Iya, karena teknologi masih jadul kan. bola. Bola. Jadi kayak teknologi itu penting lah saat ini, kayak harus kita pelajari. Jadi kayak ini pekerjaan kita tuh udah kalau ngikutin dulu tuh kan berat banget. Ya, berat. Kayak dulu tuh misalnya kita ngerjakannya 1 jam kan, kalau sekarang tuh mungkin 15 menit atau 10 menit karena kita menggunakan fungsi dari multimedia dan aplikasi multimedia iya. Jadi mempermudah ya. Mempermudah ya. Jadi gini, perangkat teknologi apa yang gini bang, saya ini lagi mau nanya nih bang. Iya. Perangkat teknologi apa saja yang bisa dijadikan sarana untuk multimedia bang? Sarana multimedia kayak perangkat atau aplikasinya gitu ya? Iya. Terutama sih kalau di teknologi multimedia kita kan menggunakan aplikasi apa tuh ya, kayak Macromedia Flash kan, untuk praktikumnya kan. Macro Video Flash kayak gimana bang? Kayak di situ kan kita bisa kayak maaf bang, saya ini kurang nggak tahu tentang Macromedia. Iya. Kayak Macromedia Flash itu kan kayak kita mau ngedit sesuatu kak, bisa ngedit ada tambahan sound atau ada video ya tambahan sound. Ini kali bang ya, misalnya kayak yang biasa sekarang di IG, di TikTok ada suara-suara belakang gitu bang ya. Misalnya video tuh agak kurang pas lah kan, jadi kita edit tambahkan apa lah gitu kan. Gitu. Itu pas bang. Iya. Ini sarana yang lainnya gimana bang? Kalau sarana yang lainnya atau ke aplikasi sih ya, banyak aplikasi. Kan kita bicara tentang multimedia kayak kita belajar e-learning bisa kayak Zoom, itu bisa dikatakan teknologi multimedia juga sih ya. Jadi Zoom kan kayak kita ada rapat misalnya kayak suasana sekarang nih pokoknya COVID kan udah bisa berkumpul, jadi kita menggunakan Zoom lah bang yang mempermudah istilahnya. Kalau mau gini bang, biasa tuh apa produk-produk apa saja sih bang yang multimedia bang? Produknya? Apa saja produk multimedia untuk sekarang bang? Sebenarnya produknya sih bukan dikatakan produk sih, karena multimedia itu kan kayak kita tuh teknologi multimedia kan, kayak kita kan kadang komputer dikatakan teknologi multimedia, televisi, handphone, radio. Kalau dibilang produknya sih nggak ada sih produknya, lebih ke aplikasi segala macam untuk mempermudah kegiatan kita sehari-hari lah ya kan. Jadi kalau produk ini nggak ada bang, produk kan barang ya. Barang kayak produk kayak barang. Jadi nggak ada lah kalau barang multimedia itu nggak ada bang ya. Kayak kita mempelajari multimedia bang. Penting nggak sih bang teks di dalam multimedia bang? Kalau ditanya penting atau tidaknya, saya jawab pasti penting sih, karena teks itu adalah komponen dari utama dari multimedia yang untuk menyampaikan kayak suatu informasi, karena adanya teks tadi kan komponen ini jadi sederhana gitu kan, biar orang-orang itu ini ada teksnya jadi tampilan kayak video yang kita buat lebih efisien itulah, lebih jelas lah. Jadi gitu ya. Minum bang, saya minum. Biar agak santai dikit kan, kita minum. Jadi Cok, bangun itu Cok. Bangun itu dah. Enggak, nanti kan 99. Oplok. Apa? Oplok. Lanjut. Mungkin kita nih terlalu banyak bicara dari bang, kita minum dulu bang ya. Terlalu serak bang leher kita. Biar agak santuy. Ini bang, apa? Kita lanjut tentang pembahasan kita lagi bang, kembali lagi ke tentang teknologi multimedia bang. Ya minta tegaskan itu. Mau nanya sih bang,
untuk sekarang nih perkembangan multimedia nih gimana bang? Perkembangan multimedia Contohnya ini podcast tuh. bisa dikatakan kalau dari dulu ke sekarang itu jauh berbeda kayak perkembangannya itu kan. Kalau dulu itu kayak aplikasi-aplikasi pun belum diluncurkan lah, belum banyak itunya kan, lebih ke manual gitu. Kalau sekarang kan kayak aplikasi itu banyak, bermudah kita kayak ngedit untuk kita kuliah, ada juga kita misalnya kan kayak aplikasi Macromedia Play itu untuk kita praktikum apa segala macam kan. Gitu. Bang, ini lagi nih bang. Apa sih bang aplikasi multimedia ini bang? Setahu saya saat ini ada dua, itu ada media player gitu kan, itu untuk kayak kita rekaman bisa juga kan, untuk buat video. Dan yang kedua itu kayak image editor. Oh image Gitu. Untuk edit juga, edit video sama segala di teks. aplikasinya juga. Iya. Bisa dijelasin ya bang apa itu media Image- player sama image editor? Oke. Media player itu kayak jenis perangkat lunak sih atau software kan, yang digunakan untuk mengelola informasi dalam bentuk audio atau video gitu kan. Umumnya ada beberapa aplikasi gitu media player sudah dapat memutar informasi baik itu audio atau video. Intinya media player itu terdapat aplikasi untuk membuat video, ada juga audionya. Nah, bang, mungkin sampai di sini bang ya pembahasan kita nih boleh lagi kita tutup ya, bang. Iya, boleh. Sebelum kita tutup ya bang, boleh gak abang jelaskan nih kesimpulan tentang pembahasan kita sekarang nih? Oke, jadi bisa diambil sih kesimpulannya kayak teknologi multimedia itu kayak mempermudah kita, baik itu khususnya kalau kita sekarang lagi mahasiswa kan, kayak membuat tugas, editing, kayak animasi, gambar, segala macam itu mempermudah kita lah. Kalau zaman dulu kan aplikasi kayak gitu tuh belum ada kan, kayaknya semuanya manual, apa segala macam mau ditulis apalah. Itulah kesimpulannya menurut versi saya lah ya. Mungkin sekian bang yang bisa kita bahas bang ya. Iya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini saya sendiri yaitu Nikolaus Deskon bersama rekan saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saifuddin. Baik, pada kesempatan ini kita kan membahas terutama tentang teknologi multimedia ya di pada era sekarang kan. Jadi, menurut saudara Saifuddin, apa sih saya kayak definisi multimedia itu? Kayak mana sih itu? Definisi multimedia itu Pak, itu mencangkup aplikasi interaktif dan berbasis komputer yang memungkinkan orang untuk mengkomunikasikan ide dan informasi. Jadi kalau misalnya ada ide dan informasi itu bisa dibuat dari aplikasi multimedia itu dibuat menjadi kayak dari ide dan informasi yang kita dapat gitu. Dan ini nih profesional di bidang ini menggunakan perangkat lunak komputer untuk mengembangkan dan mengelola grafik dan konten online seperti kayak mengedit video di YouTube. Pekerjaan yang dihasilkan oleh spesialis teknologi media digunakan di berbagai media seperti program pelatihan, halaman web dan situs bekerja. Oke. Berarti kurang lebih definisinya kayak banyak lah gitu kan, kayak pemrograman web. Baik, saya selanjutnya kayak menanyakan tentang apa sih perbedaan kayak yang saya mau tanyakan ini kayak multimedia sama hypermedia gitu. Apa sih Multimedia dan perbedaan hypermedia? Oke. Kalau multimedia itu setahu saya gabungan dari berbagai media untuk menyampaikan informasi. Contoh media penyampai informasi yang dimaksud adalah teks, gambar, foto, video, musik. Bahkan bisa juga dianimasikan. Iya. Ya. Kalau tadi apa makromedia ya? Iya. Hypermedia. Hypermedia. Iya. Kalau hypermedia mana hypermedia, Cok? Skip nih.
Tadi itu kan multimedia, Ya. sekarang hypermedia. Media. Kalau hypermedia dia ada kompilasi media di atas dalam cara yang saling berhubung dalam satu perspektif hypermedia adalah subjek dari multimedianya tersebut. Nah, itu ya yang saya tahu. Oh, kayak ada subjek segala macam dia. Baik, sini kayak banyak kan kisah ini kan kayak mahasiswa gitu kan. Ya. Kayak apa sih manfaat dalam Kalau untuk teks sih Pak, itu bisa, kalau menurut saya itu sangat penting Pak, karena teks itu adalah komponen dari multimedia yang penting untuk menyampaikan suatu informasi. Karena teks komponen ini sederhana, selain itu tidak memerlukan tempat penyimpanan yang banyak. Iya. Teks akan tersimpan, kayak kita buat teks kan bisa kita simpan dalam bentuk file yang berdiri dari kata, kalimat, ataupun paragraf. Oke, Iya. berarti teks sangat perlu ya. Ya, Baik, kalau teks perlu baik di teknologi multimedia ini kira-kira aplikasi apa saja sih yang ada gitu yang digunakan? Cut.